Oke, pada malam harinya Teddy terus melihat foto-foto Robert karena ada hal yang aneh terhadap diri Robert. Dan esok harinya pada saat supermarket dibuka, terlihat si mbak kasir ini merasa bingung dan bahagia. Ternyata cincin yang dirampoknya itu telah kembali berada di kotak kasir. Dan terlihat Robert yang sedang membersihkan palu dan mengembalikan palu tersebut ke tempatnya. Oke guys, sedikit cerita ya. Jadi setelah Robert mencatat plat nomor mobil si perampok itu, Robert mendatangi si perampok tersebut dan Robert melumpuhkannya dengan palu dan mengembalikan cincin ke tempat kasir. Oke? Kenapa adegan ini tidak diperlihatkan ya? Mami pun tidak tahu. Kalian bisa tanyakanlah kepada Jukut yang bergoyang. Oke, lanjut. Pada saat Robert sedang duduk di rumah, tiba-tiba Teddy datang menemui Robert. Dengan menyamar sebagai polisi, Teddy menanyakan tentang pembunuhan Slappy. Karena pada saat terjadi pembunuhan, Robert berada di sekitar TKP. Robert menjawabnya dengan tenang bahwa dia mengetahui kejadian tersebut dari berita televisi. Dan Robert kenapa ada di TKP? Karena dia sedang bertemu dengan seseorang. Teddy memperlihatkan foto Mandy yang sudah tewas. Robert mengatakan bahwa dia pernah melihatnya namun tidak mengingat siapa namanya. Setelah itu Teddy pun pergi. Esok harinya pada saat Robert berdua berjalan dengan Rapli, tiba-tiba tanpa diketahui ada yang memfotonya di dalam mobil. Lalu Robert pergi ke toko untuk membeli obat-obatan. Anak buahnya Teddy telah menemukan dokumen data pribadinya Robert. Setelah dilihat dan dibaca, data pribadinya sangat bersih. Taat bayar pajak, bayar iuran sampah, dan cicilan motor pun dia bayar selalu tepat waktu. Bagus ya. Oke, namun Teddy tidak mempercayainya karena identitas Robert telah dipalsukan. Kembali ke rumahnya Robert, dia terlihat sedang memasang kamera CCTV bahwa Robert sadar karena telah ada bahaya yang mengancamnya. Pada saat malam tiba, Robert yang sedang duduk santai di kafe, datang seorang pria yang berpakaian rompi terlihat seperti pegawai PLN dan dia pun memesan segelas kopi hidung. Robert pun sadar dan telah mengetahui bahwa dia bukan pegawai PLN. Robert bertanya kalau seorang pegawai PLN tangannya tidak akan sebersih itu. Karena penyamarannya telah diketahui, tiba-tiba pria tersebut mengeluarkan senjata, namun Robert yang tidak kalah cepat dan mampu mengalahkannya. Be very for these instructions that I'm making. Oke, sementara di luar kafe Teddy sedang memantaunya dari mobil, namun sebuah mobil box menghalangi pandangan mereka. Robert langsung keluar dan memotret wajah Teddy yang berada di dalam mobil. Teddy dan anak buahnya langsung mengejarnya, tapi Robert tetap mengalahkan anak buahnya lagi. Setiba di rumah, Robert mengobati luka yang ada di kakinya itu. Teddy pun langsung menyergap rumah Robert. Setiba di dalam rumah, Robert pun sudah menghilang. Robert telah mengecohnya seakan-akan dia kabur ke luar negeri karena di kamar mandinya ditemukan resep obat untuk anti mabuk udara dan ditemukan pesanan tiket pesawat menuju Meksiko. Pada saat Teddy sedang memeriksa semua ruangan, ternyata Robert telah memantaunya lewat CCTV dan dia mengintip bahwa dia sekarang sedang berada di depan rumahnya. Aduh, mantep banget sih ya idenya si Robert. Oke, singkat cerita, isuk-isuk pun akhirnya tiba. Robert yang hidupnya telah terganggu dengan Teddy. Robert pergi menemui teman lamanya yang bernama Susan dan Ryan. Susan bekerja sebagai penasehat agen CIA. Robert meminta tolong kepada Susan untuk mencari informasi siapa dia sambil menunjukkan foto di dalam HP-nya. Setelah Susan pulang kerja, Susan memberikan informasi dan mengatakan bahwa Robert telah berurusan dengan kelompok mafia besar yang bernama Paskin. Usaha ilegal Paskin tidak tersentuh oleh kepolisian karena Paskin telah memberikan kontribusi besar kepada salah satu oknum pejabat pemerintahan. Jadi yang dipoto itu adalah Teddy dan Paskin memerintahkan Teddy untuk membunuh Robert karena kamu telah merusak usahanya yang ilegal itu. Satu lagi, Teddy dibantu oleh Master. Master adalah aparat korup yang membantu urusan Paskin dan Teddy.
Setelah mendapatkan informasi dari Susan, akhirnya Robert memutuskan untuk segera mengakhiri apa yang dia mulai. Come here. Do something about it, because you can. Bye. Robert memulai aksinya dengan menemui aparat korup yang bernama Master. Pada saat dia sedang di rumah, tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi. Setelah dicek ke garasi, tiba-tiba Robert langsung memukul, memborgol, dan memasukkannya ke dalam mobil. Robert meminta kepada Teddy untuk menunjukkan tempat usahanya Paskin berada. Kalau Teddy tidak mau memberitahukan informasi tempatnya, Teddy akan kehabisan udara karena Robert telah memasukkan gas ke dalam mobil. Oke, lanjut. Akhirnya Master membawa Robert ke suatu gedung tempat pemotongan daging. Ternyata tempat tersebut bukan sebagai gudang tempat pemotongan daging, akan tetapi gudang tersebut adalah tempat penyimpanan uang hasil usaha ilegal Paskin. Robert diperkenalkan kepada Andri. Andri adalah anak buah Paskin yang bertanggung jawab sebagai penjaga gudang uang Paskin tersebut. Robert yang menyamar sebagai polisi memberitahukan kepada Andri dan teman-temannya agar segera meninggalkan tempat ini karena tempat ini sudah tidak aman. Andri yang merasa tersinggung langsung menodongkan senjatanya. Sontak si Robert dengan cepat merebut senjatanya dan menodongkan balik ke arah si Andri dan berkata, "Ikuti perkataanku. Kalau kau tidak menuruti perkataanku, akan ku tembak anumu sampai terbelah dua." Oh my god. Aduh, kebayang kalau jadi belah dua. Rungkat atau Siti? Setelah mengalahkan Andri dan anak buahnya, Robert pun membagi-bagikan uang kepada para pekerja dan berpesan agar tidak kembali lagi untuk bekerja karena tempat ini sudah ditutup. Tidak lama kemudian polisi pun datang. Master diborgol dan dibawa untuk dimintai kesaksian, dan polisi pun memeriksa ke dalam gedung. Ternyata terdapat banyak sekali uang di dalam gudang tersebut. Di dalam gudang berikut anak buah Paskin yang sudah terikat. Check this out. Scene beralih pada malam hari pada saat Teddy sedang mengobrol berdua dengan orang yang berkacamata dan jemrosan. Ya, terlihat seperti ketua gangster yang akan membantu Teddy untuk membunuh Robert. Tiba-tiba ketua gangster tersebut meminta izin pergi ke toilet sebentar untuk karena perutnya yang mules. Setelah selang beberapa menit, tiba-tiba dan ternyata yang kembali dari toilet bukanlah ketua geng tersebut, tapi yang datang adalah si Robert dengan membawa kacamata milik ketua gangster tersebut dan kacamata yang pecah berikut dengan darah. Jadi intinya adalah bahwa Robert telah menghabisi ketua gangster tersebut, guys. Robert berkata kepada Teddy agar bosmu menutup semua usahanya malam ini, dan Teddy tidak menghiraukan omongan itu. Pada awalnya Teddy bersikap tenang, padahal dia sangat ketakutan. Robert pun memberikan nomor telepon kepada Teddy kalau seandainya sudah berpikiran untuk bertobat. Kalau tidak ada keputusan malam ini, Robert akan menghancurkan dan merungkatkan semua usaha ilegalnya milik Paskin. Malam ini juga Robert langsung mengambil barang milik Master dan membukanya di komputer. Ternyata setelah dibuka terdapat bukti-bukti kejahatan Paskin berupa aliran dana dan bukti bisnis perdagangan surabi daging dan lain-lain. Robert pun langsung mengirimkan bukti-bukti tersebut kepada FBI. Dan yang bikin lebih rungkat lagi, Robert mengirimkan pesan perang kepada Paskin dengan menghancurkan kapal minyak ilegal milik Paskin. Thanks ya.
setelah kapal minyaknya terbakar, Paskin menelpon Teddy dan berkata bahwa dia telah rugi jutaan dolar. Kalau Teddy tidak sanggup membunuh Robert malam ini, Paskinlah yang akan turun tangan sendiri. Teddy pun menjadi kesal dan murang-maring bahwa dia tidak becus menghabisi Robert. Teddy yang tidak kehabisan akal akhirnya menculik sahabatnya Robert, yaitu Rapley. Teddy menelpon Robert untuk segera datang kepadanya dalam waktu 30 menit. Kalau dia tidak datang, Teddy akan membunuh Rapley dan teman lainnya. Saat itu juga Robert langsung pergi menaiki bis. Pada saat bis mendekat lokasi, ternyata anak buahnya Teddy telah mengecek menggunakan sniper. Dan sniper pun bingung bahwa di dalam bis kosong tidak ada siapa-siapa. Ternyata Robert telah mengecoh si sniper tersebut. Teddy pun jadi murang-maring kesal lagi dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Rapley. Pada saat mau dibawa, tiba-tiba musik di dalam ruangan berbunyi. Penjahat itu menyuruh Rapley untuk mematikannya, namun ternyata itu semua adalah jebakan. Pada saat penjahat dan Rapley di dalam ruangan, Robert pun menongol di pintu atau di balik pintu. Ketika penjahat itu memaksa keluar ruangan, Robert langsung membogem dan menghabisinya. Setelah itu Rapley diminta Robert untuk menyelamatkan Sandra dan membawanya keluar. Dan disinilah saatnya satu persatu anak buahnya Teddy dihabisi oleh Robert dengan menggunakan alat bangunan seadanya seperti mesin bor, kawat, dan linggis. Setelah menghabisi semua anak buah Teddy, di saat Rapley terbojok di ruangan dan Teddy siap untuk menembaki Rapley, tiba-tiba melesat tembakan dari arah belakang. Ternyata itu adalah Robert yang menembak Teddy dan dengan menggunakan tembakan paku. Tanpa disia-siakan lagi, setelah Teddy tertembak, Robert mendekati, langsung kembali menembaki dengan 4 kali tembakan. Dot. Pada saat terjatuh, Teddy sambil kesakitan bertanya pada Robert, "How are you?" atau "Saha maneh teh atuh?" Dan Teddy pun langsung is dead. Rungkat Siti yuk kita saksikan reviewnya. Tiga hari berlalu Robert pergi ke Moskow. Setelah menghabisi Teddy, dia rasa urusannya belum selesai jika kepala ular atau Paskin belum dia bunuh juga. Di kediaman markas mafia kepala ular atau Paskin terlihat dia sedang ibak. Tiba-tiba Robert datang dan duduk sambil ngareprai-repraikeun lampu. Tujuan Robert datang untuk membunuh Paskin. Paskin atau kepala ular bertanya, "Apa yang didapat setelah membunuh aku?" Dan Robert menjawab dengan satu kata, yaitu peace atau kedamaian. Setelah mematikan lampu, Robert langsung menghilang entah kemana. Menurut kuncen jembatan Cadas Pangeran, si Robert diculik oleh Orai Koneng. Aduh, itu mah cerita Mang Yana atau guys, nah jadi kadinya nya. Lanjut. Paskin, si kepala ular yang hendak mendekat, menyalakan lampu dan ketika mau menutup keran air, ternyata itu Robert telah menyiapkan jebakan listrik sehingga Paskin tewas kesetrum, guys.
Robert pun keluar dari markasi kepala ular dan ternyata sebelum membunuh Paskin, Robert telah menghabisi semua anak buahnya terlebih dahulu. Wow, bener-bener crazy, rungkat Siti. Rungkat pisan atau rungkat banget. Dan film pun selesai. Oke guys, kumaha, rame. Aduh, rame banget sih ya. Buat kamu yang senang banget nonton film channel Mami, jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment ya guys, jangan lupa. Oke, Mami juga ngingetin ya, pesan dari film ini adalah walaupun teman kita itu tidak baik, berbaik hatilah kita terhadap teman. Siapa tahu teman kita lah yang akan membantu kita pada suatu saat nanti apabila kita dalam keadaan kesusahan atau kesulitan. Oke, thanks ya guys buat kalian yang udah nonton film Alur Cerita Mami. Mami doakan semoga selalu sehat dan bahagia. Yaudah dah, bye-bye.